Yuk kita mulai kisah gila ini di jalanan bersalju yang dingin. Di tengah keramaian, ada satu keluarga bahagia yang lagi jalan-jalan santai. Sampai tiba-tiba langkah mereka mendadak terhenti. Gara-gara ada towok tinggi misterius yang ngehalangin jalan mereka. Si anak kecil melongo melihat tinggi badannya yang gak notak. Sementara si karakter utama kita malah asyik mengeluh dalam hatinya karena capek harus terus menghindari orang lain. Pas dia sadar kalau di tengah keramaian ini, cuma dia yang jomblo dan sendirian. Pemuda ini langsung melanjutkan langkah sepinya, menuju stasiun kereta bawah tanah. Tapi langkahnya terhenti pas melihat sesuatu di depannya. Matanya menyipit saat menyadari ada seseorang yang lagi duduk pasrah di atas tanah dingin. Ternyata dia bukan satu-satunya makhluk kesepian di sana. Ada kakek berkostum Santa Claus lagi minta bantuan sambil bawa papan bertuliskan ajakan bikin permohonan. Karakter utama kita langsung ingat kalau sekarang malam Natal, hari di mana orang tuanya meninggal dunia. Terharu karena memori sedih itu, dia memutuskan buat membuka dompet dan mengambil sedikit uang kembalian untuk si kakek. Dia memberikan uang itu barengan sama cemilan yang dia bawa. Pas makanan dan uang itu ditaruh di atas papan si pengemis. Tiba-tiba si kakek janggut putih malah memegang pergelangan tangannya kencang banget. Kakek itu berterima kasih atas kebaikannya dan memaksa mau membalas budi dengan mengabulkan satu permintaan. Pemuda kita langsung bingung setengah mati dan mengira kakek ini sudah mulai gila. Dia minta tangannya dilepaskan. Tapi cengkeraman si Santa palsu ini kuat banget sampai gak bisa lepas sama sekali. Si Santa janggut putih ini mengaku datang khusus buat mengabulkan permintaan orang baik. Sambil menahan gerakan si pemuda, Santa ini memohon agar dia segera menyebutkan permintaannya, biar dia bisa cepat pulang kampung. Karena sudah lelah meladeni kegilaan ini, si pemuda akhirnya bertanya, apa dia bakal dilepas kalau sudah bicara? Tiba-tiba dia teringat kenangan pahit dan mulai mengutarakan isi hatinya. Dia asal bilang mau menang lotre, biar kaya raya. Tapi, si kakek langsung tahu kalau itu bukan keinginan tulusnya. Pemuda itu akhirnya merenung sejenak memikirkan apa yang sebenarnya dia cari. Impian terbesarnya cuma satu, punya keluarga yang selalu ada bersamanya. Sambil tersenyum tipis, dia membisikkan keinginannya buat punya istri yang manis dan anak perempuan. Yang lucu, si kakek janggut putih langsung tersentuh merasakan ketulusan pemuda kesepian ini. Karena merasa senasib, mata si kakek mendadak menyala merah dan berjanji mencarikannya istri suci, sekaligus anak berbaktin. Nah, kalian perhatikan baik-baik di sini. Karena keanehan baru saja dimulai, si pemuda syok mendengar ucapan selamat hidup bahagia dari si Santa. Begitu pegangannya lepas, dia langsung kabur terbirit-birit sambil meneriaki kakek itu gila. Tapi si kakek malah berteriak bakal memakai seluruh kekuatannya. Kini adegan berpindah saat pemuda kita terjatuh di dalam kereta. Mengira kejadian tadi cuma halusinasi belaka. Tapi tetap saja dia heran, kenapa juga dia mesti curhat ke orang asing. Sambil menatap poster keluarga, dia mengakui kalau dia juga cuma ingin merasakan kebahagiaan sejati. Dia pun memejamkan mata sambil berharap bisa hidup sebahagia orang-orang Norman di luar sana. Tiba-tiba, dia mencium bau aneh disertai rasa dingin yang menusuk kulit. Dia terbangun tanpa memakai baju di tempat asing. Begitu membuka mata, dia langsung panik melihat sekelilingnya. Meski pandangannya masih agak buram, dia sadar kalau dia sedang berada di dalam kereta kuda yang terus berjalan. Sialnya lagi, dia dikurung di dalam jeruji besi misterius. Pas melihat tawanan lain yang dirantai, dia mengira dirinya terlampar ke zaman abad pertengahan. Mendadak, langkah kaki dari luar sel membuatnya waspada saat mendengar dua penjaga berbicara. Bahasa aneh, karena suasananya mirip zaman purba dan bahasanya gak dimengerti. Dia langsung kebingungan setengah mati. Akhirnya dia menyimpulkan, mau ini mimpi atau kenyataan, dia sudah resmi pindah ke dunia lain. Saat melihat tawanan yang pingsan, dia berpikir kalau orang hidup harus tetap bertahan. Sambil meminta maaf pelan, dia nekat menelanjangi tawanan itu buat mengambil bajunya, agar tubuhnya tidak kedinginan. Setelah memakai baju jarahan itu, dia akhirnya punya penutup tubuh. Tiba-tiba suara Santa misterius terngiang-ngiang kembali di kepalanya. Berjanji akan mengabulkan permohonannya dengan sekuat tenaga. Dia mulai bertanya-tanya, apa ini yang namanya kebahagiaan, dan berharap bisa cepat bangun dari mimpi buruk ini. Berhari-hari berlalu dalam kurungan kereta yang terus berjalan tanpa arah.
Selama perjalanan menyiksa itu, dia sadar kalau semua orang di gerobak ini adalah budak tangkapan. Dia juga akhirnya tahu alasan kenapa para tentara membawa mereka pergi jauh. Ternyata, mereka semua mau dijual jadi buruh kasar. Nah, kalian pasti mikir dia bakal pasrahkan. Tapi tunggu dulu, pas sampai di desa, ada bos besar datang buat menyortir budak terbaik. Menerima nasib jadi budak memang merusak harga dirinya. Tapi ini satu-satunya kesempatan buat keluar dari kandang kayu itu. Karena fisiknya lumayan bagus, dia pede bakal terpilih oleh si bos. Sayangnya, harapan indahnya langsung sirna, karena gak ada satu kut desa yang mau membelinya. Kereta kayu itu pun terus berjalan tanpa henti, melewati hutan lebat dan pegunungan sunyi. Dia masih terkurung di dalam jeruji, dengan perasaan yang makin putus asa. Sambil berbaring lemas di lantai, dia mulai ragu, apa gunanya hidup kalau cuma buat disiksa kayak gini. Saat itulah, dia teringat pesan ibunya untuk selalu bekerja keras dan hidup dengan baik. Ibunya selalu bertanya, apa dia paham nasihat penting itu. Joan pun mulai meragukan kekuatannya sendiri. Memori tentang janji manis si Santa pembawa kebahagiaan malah makin menyiksanya sekarang. Karena luar biasa frustrasi, dia mengambil garpu logam dan berniat melakukan tindakan nekat. Dia meluapkan amarahnya pada dunia baru ini, sekaligus dunia lamanya yang gak adil. Di tengah keputusasaannya, pemuda itu meramas garpu itu kuat-kuat demi mengakhiri rasa sakit yang tak tertahankan ini. Tapi di detik terakhir, dia mengurungkan niatnya karena enggan mati konyol di tempat kumuh ini. Dia kembali teringat impian terbesarnya, yaitu hidup bahagia dan memiliki keluarga hangat. Dia perlahan tenang kembali sambil memegang garpu dengan bingung. Mendadak, sesosok wanita super cantik muncul di depan kerangkengnya sambil menyodorkan sepotong roti dengan senyuman yang sangat hangat. Wanita itu mengisipkan roti lewat sela besi ke arah si tawanan yang kelaparan. Tak lama, seorang anak perempuan imut muncul mengintip dari balik gaunnya, membuat si pemuda kaget sampai menjatuhkan garpunya ke lantai kayu. Adegan lalu berganti ke sebuah rumah kayu kecil yang sederhana di tengah hutan. Di dalam rumah, wanita tadi dan si gadis kecil sedang duduk makan bersama di meja kayu. Si anak berambut pirang langsung menyeruput supnya lahap langsung dari mangkok. Melihat itu, si wanita menyodorkan makanannya sendiri agar si kecil bisa makan lebih kenyang. Anak itu terdiam sejenak memandangi dua mangkok makanan di meja. Si wanita beralasan kalau dia sudah kenyang, makanya dia memberikan makanannya. Tapi bocah bernama Lisi itu langsung menolak dengan polos. Dia bilang kalau ibunya kelaparan, maka dia juga ikut lapar. Sambil tersenyum, si anak mendorong balik mangkoknya. Wanita itu pun tersenyum bangga melihat kebaikan si kecil, lalu makan bersama-sama. Tiba-tiba, ketukan pintu yang sangat keras mengejutkan mereka berdua, menandakan kedatangan kepala desa setempat. Dengan cepat, si wanita langsung menggendong si kecil dan melarangnya membuka pintu. Kepala desa berteriak kalau salah satu budak tawanan tadi sudah diputuskan bakal jadi suaminya. Wanita itu syok saat disuruh bersiap-siap kembali ke gunung bersama suami barunya. Dia langsung putus asa karena gak mau lagi mengalami penderitaan masa lalu itu. Meski tahu dia gak bisa kabur begitu saja, dia memeluk erat si gadis kecil dengan penuh ketakutan. Meskipun mereka baru kenal sebentar, dia gak tega meninggalkan si kecil sendirian di tempat kejam ini. Air matanya pun tumpah, membuat si gadis kecil yang peka ikut ketakutan. Bocah itu akhirnya menangis histeris meratapi situasi buruk yang menimpa mereka. Suara tangisan pilu anak kecil itu menggema di dalam rumah kayu yang gelap gulita, membuat suasana makin suram. Wanita itu gemetar ketakutan memikirkan masa depannya yang suram. Nah, menurut kalian apa sih karakter utama kita bakal jadi penyelamatnya? Yuk, kita tunggu kelanjutan kisah seru mereka bareng-bareng. Yuk, kita bahas manhwa kocak dan tragis ini. Simbad mulai teringat masa lalunya yang kelam dan menyedihkan. Dia merasa nasib bocah 5 tahun yang tertidur itu mirip dengannya. Anak perempuan malang itu bahkan tidak punya nama, dia putri mendiang suaminya. Lalu, si wanita teringat ayahnya dulu menjual dirinya demi selembar kulit kelinci saja. Di hari pertama dia tinggal di rumah barunya, dia langsung disiksa oleh suaminya. Pria itu menyakitinya bahkan sebelum dia sempat membongkar barang bawaannya. Saat itulah dia sadar kalau penderitaan hidupnya baru saja dimulai. Terduduk lemas di lantai, dia melihat si gadis kecil perlahan mendekat. Di tengah mimpi buruk ini,
satu-satunya penolong adalah bocah malaikat itu. Dia langsung berjongkok demi mencoba menolong, menghibur wanita yang terluka di lantai. Lewat sentuhan lembut, si kecil menunjukkan rasa peduli dan sayangnya. Setelah hari itu, suaminya yang pergi berburu ke gunung tidak pernah kembali pulang ke rumah, kata orang desa. Dia tewas diterkam serigala di area perburuan liar dan tidak akan kembali. Mendengar kabar kematian suaminya, si wanita merasa sangat lega, sekaligus ketakutan setengah mati. Tahu kalau sekarang dia cuma janda tanpa pelindung di tempat berbahaya ini. Wanita tanpa suami bagai domba di luar pagar yang siap diterkam serigala liar. Hingga akhirnya, mereka berdua keluar pondok sambil bergandengan tangan menuju desa. Tiba-tiba bocah itu berhenti dan menunjuk sesuatu di kejauhan. Matanya membelalak kaget saat melihat kereta kuda, lalu berteriak girang karena menemukan hal baru itu. Kemuannya si ibu menoleh ke arah yang sama dan melihat ada tawanan di dalam kerangkeng kereta itu. Saat mereka mendekat, si pemuda di dalam kurungan perlahan mengangkat kepalanya wanita itu. Sadar kalau itu adalah tawanan yang dia tolong sebelumnya. Detik itu juga, mata si karakter utama langsung membelalak karena mengenali mereka. Ingatan penuh penderitaan dan keputusasaan seketika membanjiri pikirannya. Di saat bersamaan, si wanita kembali teringat teriakan kasar fisik San dari mendiang suaminya dulu. Dia ingat bagaimana dia melindungi putri kecilnya dari amukan pria kejam nan bengis itu. Nah, kalian perhatikan baik-baik bagian ini. Sorot mata si tawanan memancarkan kebingungan mendalam saat melihat wanita itu berdiri mematung, memegang roti tanpa tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba saja, kepala desa muncul. Fei bertanya apa yang dia lakukan di sana. Pak tua itu memperingatkan kalau tentara akan segera datang dan menyuruhnya pulang. Sambil tersenyum paksa, dia mengajak si kecil pergi untuk segera pergi dari sana, tapi bocah itu tampak sangat khawatir dan terus memandangi si pria di dalam kurungan. Si tawanan sendiri menatap roti di tangannya dengan pandangan kosong. Karena kelaparan, dia mulai melahap makanan pemberian wanita itu. Tiba-tiba, dua penjaga membuka kurungan dan membentak si karakter utama agar keluar. Mereka lalu melemparnya dengan kasar dari kereta langsung ke tanah. Saat tersungkur, dia melihat sisa rotinya menggelinding akibat terjatuh tadi. Tak lama kemudian, 3 tahanan dipaksa berlutut sementara sang komandan memberi perintah untuk memulai eksekusi. Tanpa peringatan, penjaga langsung menebas 2 tahanan lain menggunakan senjata tajam mereka. Setelah kedua pria itu tewas, seorang penjaga membersihkan darah di bilahnya menggunakan gulungan kertas. Mereka lalu mengeluarkan gulungan bercahaya dan dia bingung. Sihir macam apa itu? Ngeri melihat pemandangan kejam tersebut. Si pemuda bertanya-tanya, sebenarnya dia terlempar ke dunia gila mana ini? Salah satu prajurit mendekati kepala desa dan membisikkan kalau dia merasakan energi mana. Pak Kades langsung berbalik dan menatap tajam ke arah tawanan yang masih berlutut kebingungan di tanah. Si pemuda mendongak dengan wajah linglung dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Adegan berpindah kembali ke pondok si wanita yang sedang kedatangan seorang nenek tua. Nenek itu membawakannya beberapa bahan makanan dan menyuruhnya segera membawa persediaan itu masuk ke rumah. Dia juga mengingatkan kalau pria asing itu tidak paham bahasa mereka, dan si wanita harus melunasi semuanya suatu hari nanti. Dengan jujur, si wanita mengaku tidak ada yang menyukai mendiang suaminya. Warga desa cuma butuh keterampilannya berburu. Tapi, dia merasa pria baru ini berbeda karena para prajurit bilang dia rakyat biasa. Nenek itu, kalian pasti mikir hal yang sama kan? Nenek itu bilenju wajahnya memanggaran, tapi kaki tangannya sehalus bangsawan. Sambil tersenyum, dia yakin pria itu baik dan bisa menghidupi mereka jika pandai berburu wanita. Menjawab kalau dia tidak butuh kemewahan. Lalu menggenggam tangan nenek itu dengan penuh rasa terima kasih. Sambil menangis, dia hanya berharap suami barunya tidak kasar. Yang dia inginkan hanyalah seseorang yang bisa membiarkan dia dan putrinya hidup tenang tanpa gangguan. Tiba-tiba, suara ketukan pintu keras mengejutkan mereka berdua diiringi teriakan menyuruh buka pintu. Ketakutan, si wanita memeluk erat anaknya yang tidur pulas di pangkuannya. Dia mengintip lewat celah dinding kayu dan melihat si karakter utama datang. Bersama kepala desa, Pak tua itu kemudian melangkah masuk ke rumah dan mengumumkan
kalau dia membawakan suami baru untuknya. Terkejut setengah mati, si wanita bertanya bingung. Lalu gadis menyuruhnya menyambut pria itu. Si karakter utama masuk dan bertanya mau dibawa kemana. Dirinya sama sekali tidak paham situasi. Si wanita ketakutan dan heran mengapa mereka membawa pria sakit ke rumahnya. Dia menatap pemuda tinggi itu sambil bertanya-tanya benarkah dia akan menjadi suami. Barunya syok melihat postur tubuhnya yang jangkung. Si wanita merasa tidak pernah melihat orang sebesar itu seumur hidupnya. Sebaliknya, si pemuda bingung melihat reaksi ketakutan wanita itu dan tidak mengerti alasannya dia. Lalu mengenali wanita itu sebagai sosok baik hati yang memberinya roti tadi siang. Melihat badannya gemetar ketakutan, si karakter utama heran kenapa dia sangat takut padanya. Saat itulah, si kepala desa mencengkeram lengannya dan menyuruhnya jangan melamun saja di sana. Pak tua itu kemudian menyeretnya mendekat ke arah si wanita dan gadis kecilnya. Sambil menunjuk si pemuda, Pak Kades secara resmi memperkenalkannya sebagai suami baru wanita tersebut. Berikutnya, dia menyatukan tangan mereka berdua dan menyuruh mereka rileks karena ini adalah hari pernikahan mereka. Sambil tersenyum puas, si kepala desa menautkan tangan kedua mempelai baru itu. Dia memuji mereka sebagai pasangan yang serasi dan menyatakan kalau perjodohan ini resmisan. Si pemuda yang masih linglung mulai mencoba menghubungkan benang merah dari semua kejadian ini. Dia teringat janji Sinterklas tentang istri suci dan anak manis. Istri mirip kelinci, ketakutan tepat di depannya. Serta anak perempuan menggemaskan bagai hamster kecil yang bersembunyi di belakang ibunya. Lucu yang meringkuk ketakutan di balik punggung ibunya. Jowon mulai bertanya-tanya, apakah sosok Sinterklas itu nyata dan permintaannya benar-benar terkabul. Tapi kalaupun terkabul, dia tidak paham kenapa harus dilempar ke dunia lain yang asing ini. Dia heran, apakah tidak ada cara yang lebih santai untuk menerima hadiah tanpa harus disiksa dulu begini. Dengan emosi meluap, si tokoh utama bersumpah akan menghajar Sinterklas. Jika kelak bertemu lagi, di kepalanya, dia membayangkan dirinya bagai beruang pemarah. Sedangkan si wanita dan anaknya bagai kelinci yang ketakutan. Di luar rumah, si pemuda berkumpul dengan warga desa tapi tak paham apa yang mereka bicarakan. Ini membuatnya kesal setengah mati karena dia tidak mengerti satu patah kata pun dari obrolan mereka. Kepala desa dan dua pria lain menatapnya tajam, seolah mendiskusikan masa depannya. Saat itu, salah satu warga mendekatinya, lalu menyodorkan tangan. Membuat Jowon heran, apakah ini tanda perkenalan? Pemuda itu menjabat tangannya, tapi remasan pria itu ternyata kuat sekali, secara tidak terduga. Si warga langsung meringis. Kesakitan dan si jagoan heran, apakah salam khas daerah sini memang harus meremukan tangan orang? Berpikir keras, dia mencoba mencerna apa yang sebenarnya terjadi di situasi aneh ini. Dia lalu melepaskan genggaman tangan pria itu yang langsung terhuyung ke belakang sambil meneriakkan kata-kata tidak jelas. Saat si warga sibuk mengeluh kesakitan, Pak Kades malah tertawa terbahak-bahak melihat kejadian kocak itu. Pria itu berlutut dengan tangannya yang bercahaya. Lalu Pak Kades menyerahkan busur dan anak panah kepada si karakter utama. Memegang senjata itu, dia hanya bisa bengong saat menerima alat berburu dari si Pak Tua. Dia heran kenapa mereka memberikan benda tersebut, tapi dia yakin ini bukan ajakan berduel. Kemudian Pak Kades mulai sibuk memperagakan bahasa tubuh demi menjelaskan sesuatu. Dia menirukan telinga kelinci dengan tangannya dan Jowon pun mulai paham apa maksud dari gerakannya itu. Dia akhirnya sadar kalau warga desa ingin dia belajar berburu demi pasokan makanan desa. Pak Kades tampak kagum karena si anak baru ini bisa menangkap maksud pantomimnya. Sambil tersenyum, dia menunjuk ke hutan tempat perburuan. Tiba-tiba ada kelinci putih yang lagi makan rumput. Kita lihat nanti apakah Jowon sanggup memanahnya. Karena Pak Kades langsung menunjuk ke arah hewan lucu itu. Yuk, kita lihat keseruan pemuda kita yang disuruh memanah, padahal seumur hidup belum pernah pegang busur. Dia cuma ingat panahan olimpiade di televisi yang jelas mustahil buat pemula. Tapi dengan nekat, dia tarik tali busur sekuat tenaga. Fokus penuh, dan tak disangka, anak panahnya langsung menembus kelinci malang itu tanpa ampun. Kepala suku sampai melongo melihat akurasinya. Sementara Jowon sendiri bingung kenapa tembakannya bisa seakurat itu. Dia masih tidak percaya
Pemburu amatir kita cuma bisa berdiri, mematung merenungi keajaiban barusan. Tiba-tiba, dia melihat istri baru dan anak tirinya berjalan kembali ke area terbuka. Keringat dingin mulai mengucur deras di wajahnya saat menatap. Mereka berdua mendekat perlahan. Joan akhirnya tersadar kalau wanita secantik ini sekarang adalah istrinya sendiri. Wajahnya langsung memerah padam dan perasaan aneh mulai bergejolak di dada. Orang-orang di sekitar langsung menyadari perubahan ekspresinya dan bingung dengan situasi canggung ini. Tidak lama kemudian, keluarga baru ini berkumpul untuk makan bersama pertama kalinya. Sang istri menyajikan makanan hangat di dalam mangkuk untuk suami barunya dan Lizzie kecil. Menu hari ini hanya sup sederhana, tapi baunya harum dan kelihatan sangat bergizi. Pemuda kita mengambil sendok sambil melirik ke arah anak dan istri barunya yang menatapnya penuh rasa penasaran. Dia mencicipi hidangan itu, membuat mereka cemas menanti reaksinya. Tanpa sepatah kata pun, karakter utama kita langsung lahap menyantap sup tersebut sampai habis. Senyuman tipis pun terukir di wajahnya, tanda bahwa masakan itu benar-benar lezat. Kata keluarga selalu terasa asing baginya sejak remaja hingga kepala tiga. Namun kini, pria kesepian ini akhirnya dianugerahi sebuah keluarga kecil yang harus dia rawat dan lindungi sepenuh hati. Dia pikir akan lebih bagus jika kedekatan mereka mengalir alami. Tapi urutan itu sudah tidak penting lagi. Sambil menatap langit, pemuda itu bergumam ingin memprotes Sinterklas. Tetapi di saat yang sama, dalam hati dia sangat bersyukur akhirnya mendapatkan keluarga yang nyata. Keesokan harinya, segalanya berjalan begitu cepat dan mereka langsung memulai perjalanan panjang. Sambil menggendong karung yang sangat berat, dia berbalik dan melihat istri serta anaknya kesulitan menyamai langkah kakinya. Wanita dan bocah itu tampak sangat kelelahan setelah berjalan jauh menyusuri jalan setapak hutan. Hal ini membuatnya frustrasi karena dia bahkan tidak bisa menanyakan keadaan mereka akibat kendala bahasa yang rumit. Sadar akan hal itu, dia bertekad harus segera beradaptasi dengan dunia baru ini secepat mungkin. Tiba-tiba dia teringat pesan ibunya untuk jangan pernah ragu saat ingin melindungi seseorang. Coba perhatikan baik-baik bagian ini. Saat keinginan melindungi itu muncul, saat itulah kita harus langsung bertindak tanpa ragu sedikit pun. Berbekal nasihat emas itu, dia melangkah maju penuh keyakinan baru. Seketika, langkah mereka terhenti saat Lizzie kecil mulai menarik-menarik ujung rok ibunya. Dengan air mata yang berlinang, bocah itu menangis terseduh-seduh karena kelelahan dan tidak sanggup lagi berjalan melangkah lebih jauh. Melihat hal itu, Joan langsung berlutut dan menenangkannya agar tidak takut karena dia hanya ingin menggendongnya sebentar. Namun, sang ibu malah panik melihatnya mendekat. Dalam kepasrahan, dia mencoba berteriak memperingatkan sesuatu menggunakan bahasa mereka, tapi Joan sama sekali tidak mengerti artinya. Ketakutan, tangis si kecil justru pecah semakin kencang menghadapi situasi menegangkan ini. Joan pun terkejut dan sadar wajahnya mungkin terlalu seram, sehingga menakuti anak itu. Akhirnya, tanpa pikir panjang, sang protagonis langsung menggendong ibu dan anak itu sekaligus secara bersamaan. Sontak saja mereka berdua dibuat shock berat dengan aksi angkut paksa super mendadak ini. Ibu dan anak kecil itu terpaksa berpegangan erat, takjub dengan kekuatan fisik pemuda perkasa ini. Tanpa usaha berarti, sang karakter utama membopong keduanya dengan santai sambil terus berjalan. Menyusuri hutan, sang istri hanya bisa terdiam seribu bahasa melihat aksi tak terduga suaminya. Joan mencoba membetulkan posisi gendongannya agar mereka merasa lebih nyaman sepanjang sisa perjalanan. Tiba-tiba, Lizzie kecil menatapnya lekat-lekat lalu memanggilnya. Sebutan Avari dengan nada suara yang penuh rasa penasaran. Pemuda itu memandangi si kecil, bingung menebak arti kata asing yang diucapkannya. Sambil tersenyum manis, dia memberi isyarat agar istrinya berpegangan lebih erat lagi. Dia merasa barang bawaan berat dan beban dua orang di tubuhnya ini tidak berat sama sekali. Pria itu langsung bertekad mempelajari bahasa lokal dan giat berburu agar bisa memberi makan keluarga barunya dengan layak. Dia sadar bahwa mulai hari ini kehidupannya akan jauh lebih sibuk dari sebelumnya. Sang istri terus memandangnya dengan mata berkaca-kaca, sangat terharu oleh kebaikan dan kekuatan suaminya. Begitulah mereka melanjutkan perjalanan hangat dengan si pemuda Gagan yang terus menggendong keluarga barunya.
Akhirnya, mereka tiba di sebuah pondok kecil dan kepala desa pun berpamitan pergi. Pria tua itu melangkah pergi, meninggalkan pasangan baru dan anak kecil itu di kediaman. Baru mereka melihat pondok itu. Sang protagonis merasa tempat tinggal ini kelihatan sangat dingin. Tubuhnya langsung merinding karena dia paling benci dengan hawa dingin sejak dulu. Meski begitu, dia tetap melangkah mendekat dan bersiap memasuki rumah barunya. Sang pemburu membuka pintu kayu itu perlahan dan mengintip ke dalam. Di sudut ruangan, sang istri menunggunya dengan ekspresi sedih penuh air mata. Sambil menyatukan kedua tangan seperti berdoa. Pasti kalian juga bingung melihat ini kan? Dia bertanya kenapa wanita itu menangis, tapi tidak ada jawaban. Tiba-tiba istrinya lari ke dalam rumah, meninggalkan suaminya yang kebingungan. Dia menatap ke sekeliling ruangan, dan menyadari semua rak kosong melompong serta kondisi seisi. Rumah yang berantakan, berdiri terpaku di ambang pintu. Pemuda itu syok melihat seluruh isi pondoknya ternyata telah dijarah habis tanpa sisa. Di luar, sang istri menceritakan bahwa saat dia berada di desa, semua harta benda mereka dicuri orang. Sang suami mulai khawatir karena musim dingin akan segera tiba tanpa pelindung apapun untuk keluarga barunya. Dia kemudian menemukan istrinya sedang terduduk lesu di atas rumput dan menghampirinya perlahan. Sang pemburu duduk di sampingnya. Lalu mereka berdua terdiam beberapa saat dalam keheningan. Dengan gerakan lembut, dia mengusap kepala istrinya, membuat wanita itu menatapnya penuh rasa terkejut dan terharu. Sentuhannya yang begitu menenangkan membuktikan kepedulian tulusnya. Pemuda itu memintanya agar tidak khawatir sama sekali, dan sang istri bertanya-tanya, apakah itu maksud perkataannya. Fei hati yang gundah, dia berpikir bahwa pria asing inilah yang akan mendampingi hidupnya kelak. Dia sangat khawatir karena mereka terkendala bahasa dan suaminya hampir tidak tahu cara berburu untuk bertahan hidup. Sang istri ragu, apakah mereka sanggup bertahan hidup bersama di tempat ekstrem ini. Namun, senyum penuh percaya diri tiba-tiba mengembang di wajah sang protagonis. Saat menatap wanita itu, penuh tekad bulat, dengan keyakinan penuh, dia berjanji akan selalu melindunginya dari bahaya apapun. Di tengah segala kecemasan dan keraguan mendalam, wanita itu merasakan hatinya menjadi sedikit lebih tenang. Di tengah keputusasaan ini, dia heran kenapa kata-kata pria itu terasa sangat menyejukkan. Pemuda itu pun merenungi perjalanan hidupnya yang selalu sebatang kara sejak ditinggal pergi kedua orang tuanya, walaupun harus melewati segala kesulitan berat, dia terbukti sanggup bertahan dan terus melangkah maju menjalani hidupnya. Sekarang, setelah memiliki keluarga impian, tidak ada alasan baginya untuk menyerah pada rintangan apapun. Dia berjanji akan mencari cara untuk menafkahi mereka bagaimanapun kondisinya. Tersentuh oleh ketulusannya, air mata sang istri tumpah perlahan tanpa bisa dibendung lagi. Pemuda itu langsung menariknya ke dalam pelukan hangat demi menenangkannya di momen emosional yang mengharukan ini. Melihat hal itu, Lisi kecil berlari ke arah mereka sambil meneriakkan sesuatu dalam bahasanya. Bocah itu memeluk ibunya erat-erat dan memohon agar suaminya tidak menyakiti mereka. Akhirnya, keluarga baru ini saling merapat erat di bawah dekapan hangat sang pelindung utama. Sang pemuda merenungi nasibnya yang kini memeluk wanita yang sedang menangis. Ditambah lagi tangisan histeris bocah kecil di sampingnya akibat semua kekacauan yang membingungkan ini. Berbagai pertanyaan besar berkecamuk di dalam kepalanya tanpa ada jawaban. Pasti, meski begitu, dia bersumpah akan menjadikan istrinya wanita paling bahagia dan tidak akan pernah membiarkannya menangis. Sedikit pun lagi Joan berjanji akan menjadi suami idaman sekaligus ayah teladan agar mereka tidak pernah menyesal. Adegan pun beralih memperlihatkan pondok yang telah rapi, lengkap dengan tumpukan kayu bakar di luar, duduk santai. Di lantai, sang protagonis merasa hubungan mereka berdua kembali seperti awal lagi. Dia merasa asing satu sama lain, tapi di sisi lain hal ini malah melegakan baginya. Tiba-tiba saja, sang pemburu mendapat ide cemerlang untuk mencairkan suasana dengan keluarga kecilnya. Menggunakan bahasa tubuh sederhana, dia berhasil memancing perhatian anak dan istrinya yang menatap penasaran. Sambil menunjuk dadanya sendiri, dia menyebutkan namanya. Dengan lantang, kita sepakatkan kalau tinggal serumah minimal harus tahu nama masing-masing.
Istri dan anak barunya hanya bisa tertegun keheranan melihat tingkah laku kocak dari anggota keluarga baru. Mereka itu, sang protagonis kemudian menjulurkan tangannya meminta sang istri memperkenalkan. Namanya juga sempat terlihat ragu dan malu-malu. Wanita itu akhirnya menjawab lirih bahwa namanya adalah Ryuji, dan pemuda itu menyimaknya. Wanita itu lantas mengulangi namanya lebih mantap hingga sang protagonis benar-benar paham. Sambil tersenyum lebar, dia memuji keindahan nama istrinya, lalu mengarahkan telunjuknya ke arah si bocah kecil untuk menanyakan namanya. Kalian dan aku bakal masuk ke cerita isekai yang kocak sekaligus menghangatkan hati ini. Saat dia nanya siapa nama anak itu, suasana tiba-tiba jadi canggung banget. Melihat mata sedih si kecil, dia langsung sadar kalau anak malang ini ternyata belum punya nama. Si tokoh utama terdiam sejenak mencari ide bagus. Akhirnya, dengan penuh kasih sayang, dia memutuskan buat memberi anak itu nama panggilan yang indah. Dia menamainya Dorothy, terinspirasi dari petualang cilik dalam cerita penyihir Oz. Pemuda itu menjelaskan kalau Dorothy adalah gadis hebat yang bertualang bersama banyak teman, hingga akhirnya menemukan kebahagiaannya sendiri dan tumbuh menjadi anak yang manis. Sebuah arti nama yang sangat dalam dan penuh harapan. Dorothy kecil mengeja nama barunya itu. Dan si pemuda berjanji akan membawakan banyak teman serta cinta untuknya. Senyumnya langsung merekah lebar mendengar janji manis itu. Sementara di luar, kepala keluarga baru kita mulai sibuk membelah kayu dengan kapak. Sambil sembunyi, Ryuji memperhatikan aksi suaminya dan berpikir kalau pria ini benar-benar aneh. Tubuhnya jauh lebih tegap dibanding mendiang suaminya dulu, tapi sikapnya luar biasa lembut. Ryuji sadar kalau pria misterius ini sangat berbeda dari semua orang. Dalam hati, dia membisikkan nama pria itu sambil membayangkan suaranya yang begitu tenang. Ryuji teringat kembali semua penderitaan masa lalunya, di mana dia sama sekali tidak pernah merasakan kebaikan tulus seperti sekarang. Sambil tersenyum tipis, dia heran kenapa orang asing ini begitu baik padanya. Rasanya dia terlalu berharga untuk berada di tempat kumuh begini. Tiba-tiba saja, pria itu menoleh, tersenyum lebar, dan memanggil namanya dengan sangat heboh. Ryuji tersentak kaget dan langsung terpaku melihat mata serta rambut hitam pekat sang pemuda. Seketika, dia teringat rumor tentang kerajaan tetangga yang sedang berperang dan berhasil memanggil pahlawan legendaris berciri fisik rambut serta mata yang hitam gelap. Si tokoh utama kita kemudian melangkah mendekatinya dengan tatapan santai sekaligus penasaran. Ryuji merasa pria ini sangat mirip dengan deskripsi pahlawan itu, tapi dia langsung menepisnya. Mana mungkin seorang pahlawan legendaris malah nyasar di desa terpencil ini. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini, suasananya mendadak berubah tegang. Mereka berdiri kaku dalam keheningan yang canggung banget. Ryuji mulai gugup saat jarak mereka makin dekat. Jantungnya berdebar kencang saat memastikan kalau warna rambut dan matanya beneran hitam pekat. Rasa lega luar biasa tiba-tiba menyelimuti hatinya. Membuat Ryuji bingung sendiri kenapa perasaannya jadi seaman ini. Padahal mereka baru saja kenal. Reaksi tubuhnya yang mendadak relaks ini bikin dia pusing. Sementara Jowon hanya menatapnya dengan bingung. Sang pemburu kemudian mengusap kepala Ryuji dengan penuh kasih sayang. Gerakan lembut yang terasa asing baginya. Ryuji teringat kalau dulu kepalanya cuma disentuh saat disiksa. Tapi sentuhan kali ini sangat nyaman sampai-sampai dia berharap momen ini tidak cepat berakhir. Dia merasa sangat terlindungi dan ingin terus dimanja seperti itu. Pipi sang pemuda merona merah melihat respon manisnya, lalu melanjutkan usapan lembut itu dengan jauh lebih mesra. Tiba-tiba dia mendekat dan mendaratkan kecupan lembut di dahi Ryuji. Kejutan manis yang mendadak ini sukses membuat wanita itu kaku layaknya patung. Benar-benar kehilangan kata-kata karena perlakuan super romantis tersebut. Si pemuda langsung mundur dengan wajah merah padam karena malu. Sedangkan Ryuji masih bengong seperti habis melihat hantu. Merasa suasana makin canggung. Jowon mulai salah tingkah dan bicaranya jadi terbata-bata tidak karuan. Secara refleks, dia langsung menyambar ember kayu di dekatnya demi mengalihkan perhatian. Sambil menggenggam erat gagangnya, dia buru-buru mencari alasan untuk kabur secepatnya. Tanpa pikir panjang lagi, sang pemburu langsung lari terbirit-birit meninggalkan istrinya. Ryuji ditinggal sendirian dengan wajah yang memerah padam dan detak jantung yang berdebar kencang. Akibat aksi tak terduga itu, sementara di pelariannya,
Jowon terus merutuki kebodohannya sendiri dan cemas memikirkan reaksi istrinya nanti. Dia baru sadar, walau statusnya sudah menikah. Mereka baru ketemu hari ini dan semuanya terasa membingungkan. Ditambah lagi, kendala bahasa bikin komunikasi mereka nol besar. Jadi, langkah apa yang harus dia ambil sekarang? Sang pemburu berpikir, apa dia pura-pura amnesia saja soal kejadian tadi? Tiba-tiba langkahnya terhenti. Dia baru sadar kalau sudah berjalan terlalu jauh. Pemuda itu kebingungan melihat sekelilingnya yang tampak sangat asing. Akhirnya, dia memutuskan untuk cepat-cepat mengambil air dan segera pulang ke rumah. Namun, hawa dingin tiba-tiba menusuk kulitnya. Insting tajamnya langsung mendeteksi adanya bahaya besar yang sedang mengintai dari kegelapan hutan. Dari balik semak-semak, seekor serigala raksasa bermata merah menyala muncul tepat di hadapannya. Monster itu memamerkan taring tajamnya sambil menggeram rendah, siap menerkam kapan saja. Meski keringat dingin mulai bercucuran, tokoh utama kita tetap berdiri tegak tanpa rasa takut sedikit pun. Jowon sempat syok melihat ukuran monster itu yang luar biasa besar dan sadar kalau ini pertarungan hidup mati. Berusaha tenang, dia perlahan berjongkok di dekat ambernya sembari melirik sepotong kayu tebal yang tergeletak di tanah. Tanpa ragu, dia langsung menyambar kayu itu untuk dijadikan senjata darurat. Di saat yang sama, sang serigala melompat menerkam. Namun si pemuda dengan berani ikut menerjang maju sambil mengayunkan balok kayunya. Kalian juga mikir hal yang sama kan? Ya, langsung baku hantam. Tapi monster itu langsung menggigit hancur kayu tersebut dengan taringnya yang tajam. Dengan teriakan murka, sang pemuda melayangkan tinju keras tepat ke arah kepala serigala. Pukulan telak itu mendarat sempurna, membuat si monster merasakan guncangan hebat. Tapi sedetik kemudian, taring tajam serigala itu langsung menancap di lengan Jowon, membuatnya meringis menahan rasa sakit yang luar biasa. Menolak kalah di tempat sepi seperti ini, dia mengabaikan rasa sakitnya dan kembali mengayunkan tinju pembalasan. Bersamaan dengan teriakan tekadnya yang membara, kepalan tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya biru yang sangat terang benderang. Pukulan sihir itu menghantam telak tubuh serigala hingga monster itu melolong kesakitan. Namun secara mengejutkan, seluruh tubuh Jowon mendadak diselimuti kobaran api membara, membuatnya berteriak histeris menahan rasa panas yang menyiksa. Matanya terbelalak lebar karena sama sekali tidak paham dengan apa yang baru saja terjadi. Keanehan berlanjut saat mulut serigala itu juga mulai ikut terbakar, menyajikan pemandangan ekstrem yang bikin sang pemuda melongo tak percaya. Jowon menatap lengannya yang membara dengan ekspresi linglung. Tersadar dari keterkejutannya, dia langsung melompat naik ke punggung monster itu dan menghujani kepalanya dengan pukulan. Bertubi-tubi menggunakan tinju apinya. Tanpa memberi ampun, dia terus menghajar monster itu sekuat tenaga. Pukulan api yang bertubi-tubi itu mendarat telak tanpa memberi kesempatan bagi sang serigala untuk sekadar melawan balik. Monster itu akhirnya tumbang ke tanah tak bergerak lagi. Sementara sang protagonis langsung ambruk sambil mengatur napasnya yang terengah-engah. Sambil telentang di rumput, dia heran melihat lengannya yang tadi terbakar. Tapi anehnya tidak ada luka bakar sama sekali. Sambil menepuk jidatnya, dia bertanya-tanya, apakah barusan itu adalah sihir asli. Dia pun teringat para penjaga gerbang kemarin, dan akhirnya sadar kalau dirinya telah mendapatkan kekuatan super saat berpindah ke dunia fantasi ini. Dia tahu betul konsep mendapat kekuatan di dunia lain karena itu adalah template wajib di novel. Isekai, sambil telentang di rumput, dia menutup wajahnya dan berpikir jika itu benar. Dia langsung mengarahkan tangan ke langit sambil berteriak memanggil bola api, tapi tidak terjadi apa-apa. Sambil berdiri, pemburu amatir ini terus mencoba meratap sihirnya. Namun usahanya sia-sia belaka. Jowon bahkan mencoba meneriakkan badai api hingga dinding api. Tapi tidak ada satupun yang berhasil muncul. Dia terus merapal berbagai macam mantra keren secara akad, tapi hasilnya tetap nihil. Dengan wajah pasrah dan kecewa, dia akhirnya tersadar kalau sihir di dunia ini tidak bisa digunakan hanya bermodalkan hayalan semata. Meski begitu, dia yakin kejadian tadi bukanlah ilusi belaka karena luka-lukanya terbukti sedikit membaik. Jowon bermimpi ingin memberikan kehidupan layak dan makanan lezat untuk keluarga barunya. Dia juga berpikir sihir penyembuhnya akan sangat berguna bagi desa tanpa dokter ini. Jadi, dia memutuskan untuk tetap tenang
karena yakin kekuatan itu pasti akan bangkit lagi nanti. Tiba-tiba, memori kelam membawanya kembali ke masa pemakaman kakeknya, yang terjadi tidak lama setelah dia kehilangan kedua orang tuanya. Sang kakek yang awalnya sehat meninggal mendadak karena kecelakaan tragis, dan pamannya menyalahkan Jowon atas musibah tersebut. Pamannya menuduh dia sebagai pembawa sial yang menyebabkan kematian Ayat dan juga pamannya yang lain. Sambil tersungkur di lantai, dia hanya bisa pasrah mendengar caci maki keluarganya yang menyebutnya sebagai sumber petaka. Kerabat dekatnya memperlakukan Jowon layaknya wabah penyakit pembawa sial, yang wajib dijauhi kemanapun dia pergi. Kembali ke realita, dia sadar harus segera menguras darah serigala ini sebelum mengundang kedatangan monster lain yang lebih buas. Tanpa membuang waktu, pemuda itu langsung menggendong bangkai serigala raksasa tersebut di pundaknya untuk dibawa pulang. Dia ingat dulu sering melihat kakeknya menguliti hewan buruan. Pengalaman berharga yang sangat membantunya sekarang. Di bawah siraman cahaya bulan, dia berjalan pulang sambil bergumam kecil kalau mendiang kakeknya pasti akan sangat bangga melihatnya. Sambil memikul beban berat serigala, dia terus memikirkan cara melatih sihir barunya itu. Sementara itu, di dalam kabin kecil mereka, Ryuji dan Dorothy sedang sibuk merapikan rumah dan menyelesaikan pekerjaan dapur. Dorothy kecil berlari dengan riang gembira untuk membawakan mangkuk kayu kepada ibunya. Sambil tersenyum manis, Ryuji mengucapkan terima kasih, lalu mengusap lembut pucuk kepala putri tercintanya. Gadis mungil itu langsung tersenyum sangat lebar karena merasa sangat disayangi. Dengan energi yang meluap-luap, dia kembali berlarian mengelilingi ruangan dengan perasaan bahagia luar biasa bersama keluarga kecil barunya. Dan disinilah kita ditinggal penasaran beneran deh. Kalian pasti mau lihat kelanjutan kisahnya yang makin seru ini. Dorothy mendadak mematung di ambang pintu saat melihat kepala serigala raksasa menyembul masuk, hingga membuatnya berteriak histeris. Mendengar jeritan itu, Ryuji langsung panik, menyambar pisau tajam di meja, lalu berlari sekencang mungkin untuk melindunginya. Sini kumpul, kalian bakal takjub lihat perjuangan ibu ini berlari ke pintu demi melindungi Dorothy. Matanya penuh tekad demi si kecil. Tapi dia syok saat melihat Jowon menggendong monster itu, lalu meneriakkan namanya dengan sangat cemas, sambil memegang pisau. Dia langsung menyerang si serigala tanpa tahu monster itu sudah tewas. Karena kelelahan, pemuda itu langsung menjatuhkan bangkai binatang besar tersebut ke tanah begitu. Mendengar teriakan istrinya, mereka berdua berlari mendekat, dan sang pemburu memanggil nama mereka agar bisa tenang. Regi mendadak berhenti di depannya dengan pisau terhunus. Benar-benar syok melihat pemandangan aneh di hadapannya. Dia langsung memeluknya erat karena lega, dan suaminya berkata dia baik-baik saja meski terluka. Dorothy kecil juga berlari memeluk kakinya sambil menangis ketakutan. Sambil tersenyum, dia bilang serigala itu cuma menggigit lengannya saja tapi semuanya sudah aman sekarang, di bawah cahaya bulan. Keluarga baru ini duduk santai di dekat serigala mati itu. Regi tiba-tiba membisikkan sesuatu dalam bahasanya, membuat wajah pria itu memerah padam tanpa memahami artinya sama sekali. Dia sadar wanita itu sedang berterima kasih dan merasa sangat bahagia. Dorothy kecil juga ikut mengoceh, membuatnya yakin bocah itu ikut cemas. Tapi pemuda ini malah merasa bersalah, karena sudah berjanji takkan membuat mereka menangis lagi, tapi dia justru langsung gagal. Seekor gagak hinggap di atap kabin saat malam tiba. Di dalam rumah, Jowon pun mulai menguliti serigala itu menggunakan pisau yang sangat tajam dan presisi. Dia mengiris kulit binatang raksasa itu perlahan dari dagingnya. Sang pemburu baru sadar pekerjaan ini jauh lebih sulit dibanding saat kakeknya yang melakukan dulu. Karena lelah, dia memutuskan untuk memakai cara lain kali. Begitu dagingnya terpisah, dia bersiap menyelesaikan tugasnya ini sampai tuntas. Tiba-tiba saja, dia mendengar namanya dipanggil, dan melihat Regi sudah berdiri tepat di depan pintu masuk. Sambil menyeka keringat di wajahnya, dia memanggil namanya dan heran apa maunya. Wanita itu lalu mendekat membawa sebuah amber kosan. Membuat karakter utama kita memanggilnya sekali lagi. Dia lalu berbicara, dan dia paham lewat isyaratnya untuk menaruh daging ke dalam ember. Sambil tersenyum gembira, dia tahu istrinya ingin membantu membawa daging ke dalam
Pemuda ini langsung putar otak mengingat cara berterima kasih. Dalam bahasa dunia asing tersebut, dia mencoba melafalkan kata itu terbata-bata, membuat Regi terkejut melihat usahanya. Wanita anggun itu langsung tersenyum manis, menandakan bahwa pelafalan kata darinya ternyata sudah sangat tepat dan tidak salah ucap. Tapi entah kenapa situasi mendadak jadi canggung saat mereka saling menatap satu sama lain sambil tersenyum ramah. Wanita muda itu gantian mencoba mengucapkan kata terima kasih dalam bahasa suaminya untuk memastikan apa pelafalannya benar. Nah, disinilah momen manis yang wajib kalian perhatikan. Dia tersenyum tulus berterima kasih karena istrinya mau belajar bahasanya. Membuat wajah sang istri langsung merona merah. Malu-malu tanpa tahu harus menjawab apa. Saat sang pemburu berbalik mengambil ember kayu, dia termenung karena sadar belum pernah ada orang yang berterima kasih padanya. Dia pun ikut membungkuk membantu suaminya sambil berpikir betapa tulusnya pria itu berterima kasih cuma karena dibawakan air. Saat berjalan bersama, dia menyadari banyak hal indah yang baru pertama kali dirasakannya. Tepat pada detik itu juga, dia langsung teringat kecupan lembut suaminya di kening tadi siang. Ingatan itu membuat seluruh wajahnya terasa panas membara karena malu. Dan detak jantungnya berdegup kencang tak karuan, walau rasanya sangat memalukan, dia tetap mengikuti langkah kaki suaminya masuk ke dalam rumah karena penasaran. Regi mulai bertanya-tanya dalam hati, apa suaminya pernah melakukan ini pada wanita lain sebelumnya. Memikirkan hal itu, mendadak membuat dadanya terasa sangat sesat dan dia ingin menangis karena perasaan campur aduk ini. Di dalam rumah, suaminya menaruh semua barang di meja. Lalu terkejut saat istrinya tiba-tiba menyusul masuk. Dia langsung mundur beberapa langkah, memberi ruang bagi sang istri yang mendekati tumpukan daging dengan gelagat yang sangat aneh. Dia merasa pekerjaan kasar ini harusnya menjadi tugasnya. Tapi sang pemburu malah bersikap seolah ini adalah kewajibannya sendiri. Hingga akhirnya, mereka berdua malah memegang daging itu bersamaan, membuat suasana romantis yang tak terduga menyelimuti ruangan. Sang istri mendekatinya dengan sangat gugup setengah mati. Bingung harus berbuat apa dalam situasi canggung ini. Sang karakter utama kemudian mencondongkan tubuhnya ke depan, membuat wanita itu semakin panik karena jarak mereka sangat dekat. Tapi dia rupanya hanya mendaratkan satu kecupan hangat lagi di keningnya, membuat gadis itu kaget dengan muka memerah padam. Kalian pasti paham rasanya ketika dia langsung mundur cepat karena sangat malu. Sambil mengutuki dirinya sendiri karena refleks memejamkan mata saat didekati suaminya. Dengan frustrasi, dia menjambak rambutnya sendiri. Takut suaminya mengira dia menginginkan ciuman bibir. Sambil menahan malu, dia bertekad untuk terus membelalakkan matanya kali ini agar tidak terjadi salah paham lagi. Tapi, tak disangka, sang pemburu justru melangkah maju dan langsung mendaratkan ciuman mesra tepat di bibirnya. Dia lalu mundur dengan senyum tenang, meninggalkan istrinya yang mematung kaku karena saking syoknya terkena serangan mendadak itu. Saat pria itu berbalik membawa ember kayu, dia baru sadar ada sepasang mata kecil yang sedang mengintip. Ternyata Dorothy kecil memperhatikan adegan romantis tadi secara diam-diam, membuat sang istri langsung panik setengah mati. Saking malunya kepergok anak sendiri, wanita itu langsung lari terbirit-birit bagai badai, menyisakan suaminya yang bingung kebingungan. Beberapa waktu kemudian, keluarga kecil ini berjalan santai membelah hutan yang cerah. Sang istri berjalan jauh di depan memimpin jalan, diikuti suaminya yang menenteng ember kayu di belakang. Sementara Dorothy kecil sibuk setengah mati melangkahkan kaki mungilnya demi menyamai langkah lebar sang ayah. Tiba-tiba, dia menyadari anak perempuan itu merentangkan tangan kecilnya, mencoba menggapai wadah kayu besar tersebut. Bingung dengan maunya, pria itu berhenti sejenak untuk menebak apa yang ingin si kecil lakukan. Lalu sadar bahwa bocah itu hanya ingin dipanggil namanya secara langsung. Senyum hangat pun terukir di wajahnya yang langsung berinisiatif menyenangkan hati anaknya dengan berterima kasih. Dia segera menurunkan ember kayunya sedikit dan memuji Dorothy karena sudah mau membantu membawakan beban berat keluarga mereka. Gadis kecil itu langsung tersenyum sangat lebar dan bangga memegang pinggiran ember, merasa dirinya sangat berguna bagi ayah barunya. Kamera kemudian beralih ke dalam kabin kayu saat Regi sedang mengelus bulu tebal serigala raksasa. Di atas lantai kayu,
duduk di belakangnya. Sang suami memperhatikan tindakan tersebut sambil heran sendiri. Mengapa istrinya menjemur kulit hewan itu di dalam ruangan? Tapi tiba-tiba saja sebuah ide cemerlang muncul di kepalanya hingga dia paham alasan sebenarnya. Dia sadar bahwa bulu tebal nan lembut ini merupakan harta karun yang sangat berharga bagi istri barunya itu. Sesaat kemudian, Dorothy kecil menghampiri ibunya sambil menatap karpet bulu raksasa tersebut. Dengan penuh rasa penasaran, dia tidak tahan untuk menyentuh bulu gelap monster tersebut, takjub dengan tekstur lembutnya yang luar biasa indah. Melihat senyum bahagia ibu dan anak itu, hati sang pemuda langsung terasa hangat melihat keluarganya aman dan ceria. Lalu, adegan berpindah ke kabin kayu kecil yang dikelilingi pepohonan rimbun di tengah gunung. Di dalam, Regi sedang sibuk membalurkan garam ke 2 potong daging segar dengan hati-hati. Memperhatikan proses itu, pemuda itu paham bagaimana cara mengawetkan daging dan berniat mempelajari tekniknya. Dengan wajah berseri-seri, istrinya tampak sangat gembira bisa menghemat lemak hewan yang berguna. Melihat itu, sang pemburu sadar bahwa dia masih harus mempelajari banyak hal baru di dunia asing ini. Sambil menatap bulu serigala, dia berharap bisa segera memahami sistem perdagangan berharga di sana. Pria itu meregangkan tubuhnya dan merasa istirahatnya sudah cukup dan saatnya mulai bekerja lagi. Dia mendadak berdiri dengan cepat, mengagetkan sang istri yang ada di belakangnya. Khawatir suaminya lila, wanita itu mengibaskan tangan menyuruhnya duduk beristirahat lagi. Namun pemuda itu hanya tersenyum memberi isyarat bahwa tubuhnya sudah fit dan tidak sakit lagi. Sambil menepuk lembut pundak istrinya, sang pemburu meyakinkan bahwa dia takkan memaksakan diri bekerja melampaui batas kekuatannya. Dia pun melangkah pergi, membuat wanita itu terpana dengan perhatian tulus suaminya. Saat menelusuri hutan belantara, dia menemukan sebatang pohon raksasa yang sangat cocok dijadikan target latihan mengayun kapaknya. Sambil menatap pantulan wajahnya di kapak, dia sangat percaya diri pada kekuatan fisiknya meski minim pengalaman bertarung tanpa membuang waktu. Karakter utama kita mengangkat senjata berat tersebut dengan kokoh untuk bersiap melakukan tebasan. Teriakan keras, dia mengayunkan mata kapak sekuat tenaga menghantam batang pohon. Tak disangka, hantaman itu sangat dahsyat hingga pohon langsung patah seketika dan roboh ke tanah. Dengan suara gemuruh, kaget dengan kekuatannya, pemuda itu langsung refleks menutupi kepalanya karena bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Sore harinya, sang suami pulang membawa sekeranjang penuh kayu bakar yang sudah dicincang rapi. Melihat hal itu, ibu dan anak itu langsung melongo heran melihat kehebatan sang ayah. Percayalah, perjalanan keluarga baru ini bakal makin seru. Jadi pastikan kalian terus mengikuti kelanjutan kisah kocak mereka berikutnya. Ayo ikuti momen manis ini. Si pemburu yang kelelahan tiba-tiba duduk di lantai, bikin istrinya bingung. Sang istri langsung memegang tangannya dengan cemas. Tapi dia meyakinkan semuanya baik-baik saja. Tepat di saat itu, Dorothy kecil muncul sambil memberikan kain lap untuk menyeka keringat di wajah ayah barunya. Setelah itu, anak perempuan tersebut langsung berlari girang melintasi ruangan, membuat pemuda itu heran dengan tingkahnya. Dia pergi ke ember kayu besar lalu membasahi kedua tangan mungilnya di air bersih dengan riang. Si bocah pun langsung berlari kembali ke sang pahlawan, meninggalkan jejak kaki basah di sepanjang lantai. Tiba-tiba, sang putri melompat ke dada pria besar itu, menyisakan bekas tangan kecil di bajunya. Karakter utama kita kaget, tapi langsung tersenyum lebar melihat tingkah lucu putrinya. Menyaksikan hal itu, Regi tertawa lepas, membuat suasana di dalam rumah terasa sangat hangat, ceria, dan penuh dengan kebahagiaan. Gadis kecil itu menatap ayahnya dengan mata bulat yang berbinar, menunggu reaksinya. Dengan penuh kasih sayang, sang ayah mengusap kepala putrinya dan berterima kasih karena telah merawat dirinya. Nah, perhatikan tingkah bocah ini. Dorothy mendadak aktif banget dan lari-lari di dapur sampai ayahnya minta berhenti. Momen lucu ini bikin pasangan suami istri itu langsung tertawa lepas. Mengenangan momen yang bagai mimpi ini, sang suami memeluk erat istrinya dan berjanji akan melindungi senyuman tersebut. Adegan kemudian beralih keluar rumah, memperlihatkan pondok kecil yang dikelilingi hutan lebat. Asap tebal mengepul dari kerobong batu, pertanda malam telah tiba dan makan malam siap. Di dalam, pasangan suami istri sedang menikmati hidangan lezat.
sementara putrinya tidur lelap di lantai. Tiba-tiba, Regi dan suaminya berhenti makan karena mendengar suara kecil dari bawah meja makan. Dorothy yang lucu rupanya tertidur sambil memeluk sendoknya di tengah waktu makan yang menyenangkan ini. Melihat tingkah menggemaskan tersebut, mereka berdua tertawa kecil dan menikmati momen damai berdua dengan sangat hati-hati. Sang pahlawan membungkuk untuk menggendong putrinya agar tidak terbangun. Dia pun berdiri sambil mendekap anak yang tertidur itu. Di bawah tatapan penuh kasih sayang dari istrinya. Sambil menggendong si kecil, pria gagah itu mendekati perapian untuk menghangatkan tubuhnya. Selanjutnya, sang ayah baru membaringkan putrinya di tempat tidur dengan sangat lembut. Malam pun larut di tengah keheningan hutan, menyisakan cahaya redup di sudut ruangan. Sementara itu, sang istri sedang merebus kain di panci panas untuk membersihkan peralatan dapur. Namun mendadak, kalian pasti tahu kelanjutannya kan? Tiba-tiba suaminya muncul dari belakang tanpa suara. Si pemburu langsung memegang lembut pergelangan tangan istrinya. Menghentikan pekerjaannya secara mendadak, sang istri pun berbalik. Dengan wajah terkejut, karena sentuhan tiba-tiba itu, lalu menatapnya dengan bingung. Pemuda itu tersipu malu dan menatapnya begitu dalam, menciptakan suasana yang sangat romantis. Mereka berdiri sangat dekat, hanya diterangi oleh cahaya remang-remang di ruangan tersebut. Memberanikan diri, sang istri mengangkat tangan dan menggunakan kain bersin untuk menyeka keringat. Di leher suaminya, dengan gerakan yang sangat lembut, dia membersihkan kulit sang suami, menunjukkan seluruh kasih sayangnya. Di dalam benaknya, wanita muda itu berusaha menepis rasa malunya, karena merawat pasangan adalah kewajiban seorang istri yang baik. Terbawa perasaan ini, dia mengangkat baju suaminya dan mulai menyeka perutnya yang kekar. Si pemburu hanya memandangi tingkah tak terduga istrinya dan membiarkan dirinya dimanjakan. Senyuman manis nan hangat terukir di wajah si pemburu, menunjukkan betapa dia menikmati momen ini. Tapi mendadak, sang istri tersadar dan menyadari apa yang baru saja dia lakukan. Lalu langsung melambaikan tangannya karena teramat malu. Melihat tingkah lucu itu, suaminya memegang tangannya dengan lembut. Dia mendekatkan wajahnya sambil memegang tangan istrinya dengan sangat mesra. Jantung sang istri langsung berdegup kencang dan percayalah, kita semua juga ikutan deg-degan melihat kelanjutannya nanti. Kalian dan aku bakal menyaksikan momen manis ini. Akhirnya si cowok memecah keheningan dan mengajak istrinya segera tidur. Pasangan baru ini pun berjalan bergandengan tangan menuju kamar kecil yang remang-remang di luar. Di dalam kamar, mereka berdua berbaring di lantai kail, saling berhadapan dengan lentera di tengah. Tiba-tiba, si cowok mendekat perlahan, membuat istrinya menelan ludah, karena suasana mulai memanas. Dia menatap suaminya dengan mata terbelalak dan sedikit cemas tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Sang istri menarik napas dalam-dalam, mencoba rileks menanti sentuhan lembut suaminya. Pria itu lalu menciumnya dengan sangat manis dan merasakan betapa lembutnya bibir gadis itu. Si cowok kekar menatap istrinya yang terlelap, berharap keluarganya bisa hidup bersama selamanya. Dalam hati, dia berdoa kepada Yang Kuasa agar menjaga kebahagiaan mereka hingga akhir hayat. Sementara itu, Regi mulai teringat kalau kaum bangsawan di dunia ini tinggal di kastil megah yang luas, tapi realita bagi rakyat biasa sangatlah berbeda. Satu keluarga harus tidur berdesakan di ruangan sempit. Makanya, anak-anak jadi cepat tahu apa yang dilakukan orang dewasa saat malam. Nah, disinilah kalian harus perhatikan baik-baik. Memori kelam tiba-tiba muncul membanjiri pikirannya, membawa kembali suara menakutkan dari mendiang ayahnya. Dulu, gadis kecil ini hanya bisa bersembunyi di balik selimut. Mendengar tangisan sedih ibunya, sampai fajar, dia teringat. Rasa trauma mendalam, karena takut nasib buruk itu juga bakal menimpanya. Tapi untungnya, suara hangat dari kayu bakar yang berderak perlahan menyadarkannya kembali ke realita. Pagi pun tiba. Sang istri terbangun di kasur empuk dan merasa bingung karena semalam dia tidur di lantai yang dingin. Dia lalu sadar kalau suaminya rela meminjamkan lengannya sebagai bantal tidur, membuatnya sangat tersentuh oleh perhatian tulus tersebut. Dia menghela napas lega dan menyadari kalau malam pertama ternyata tidak semenakutkan itu. Sambil bersandar di dada bidang suaminya, dia merasa seluruh dunianya kini berubah menjadi jauh lebih indah. Sambil tersenyum manis,
dia makin merapat ke pelukan hangat suaminya. Percaya deh, kalian juga bakal baper melihat sang pemburu yang mulai terbangun perlahan. Kalian harus lihat keuangan ini. Si MC sadar istri barunya manja banget. Ternyata istri dan si kecil lagi tidur pulas berbantalkan lengannya. Saking senangnya, jantung si kecil berdebar kencang banget sampai rasanya mau kopot. Kehangatan menjalar di dada sang istri. Dia berharap momen manis ini bisa bertahan selamanya. Sementara itu, si abang berotot cuma bisa memandangi mereka dalam diam sambil menikmati kedamaian. Di pagi hari yang sangat indah ini, perlahan si MC bangun, lalu menyelimuti putri kecilnya dengan selimut tebal. Nah, di sini kalian bisa lihat betapa sayangnya dia saat mengelus lembut rambut pirang si kecil, yang lagi mengigau lucu. Tak lama kemudian, Regi berjalan ke arah perapian untuk mengambil ember besi yang kosong. Tapi sebelum dia sempat menyentuhnya, si abang ganteng langsung menyambar gagang ember itu dengan tangannya yang super kekar. Kaget, sang istri langsung mundur selangkah saat suaminya tersenyum manis. Dengan penuh semangat, si pemburu langsung mengisi ember besar itu sampai airnya menciprat ke mana-mana, bikin kita iri saja ya sobat. Yuk, kita intip momen lucu pas si Towok tiba-tiba ngomong pakai bahasa asli dunia lain. Istrinya langsung bingung setengah mati mikirin artinya, lalu dengan muka memerang. Dia cuma bisa menggumam malu-malu. Dan si cowok polos ini sama sekali gak paham kenapa istrinya mendadak malu-malu kucing. Dia heran, apa karena panggilan sayangnya yang kelewat mesra ya? Di situ dia mikir kalau si cewek cuma malu, sebab belum biasa diperlakukan sebagai istri beneran. Akhirnya si suami nawarin panggilan lucu, dan si cewek minta dipanggil sayang. Pas dipanggil sayang, kalian bisa tebak dong mukanya langsung memerah. Dia benar-benar malu setengah mati gara-gara panggilan baru itu. Si istri langsung balik badan buat sembunyiin mukanya. Tapi lehernya yang memerah gak bisa bohong kalau dia lagi gemetaran. Beraksi ini bikin si cowok gemas dan malah pengen ngegodain dia lebih jauh lagi. Dia pun megang punggung istrinya dengan lembut sambil minta dia natap matanya lagi. Dan di sini, bersiaplah buat kejutan yang bakal bikin kita kaget. Yuk, ikut aku lihat si kecil Dorothy yang baru bangun tidur sambil mengucek matanya yang masih super ngantuk. Lucunya, bocah ini malah langsung berhayal tentang sepotong daging raksasa yang terbang melayang tepat di depan. Wajahnya, si kecil ini, sampai ngiler karena kelaparan membayangkan makanan super lezat itu. Dan perutnya pun mulai berbunyi dengan sangat keras. Tepat pada momen itulah, bocah lucu ini langsung melemparkan. Ikuti terus ya, kita bakal lihat bocah ini berangkat cepat di lantai kayu ke arah orang tuanya. Sambil berteriak memanggil keluarga barunya, kedua orang dewasa itu langsung kaget dengan energi luar biasa si kecil. Tapi mereka tetap senang melihatnya aktif pagi-pagi sekali. Padahal, fokus si bocah sebenarnya cuma ke daging segar. Matanya langsung berbinar menatap pesta makanan lezat di atas meja. Si kecil langsung berusaha memanjat ember kayu besar sementara orang tuanya menonton. Sambil tersenyum geli, karakter utama kita pun tertawa terbahak-bahak mendengar anak perempuannya berteriak minta makan sekuat tenaga. Dengan kaki mungilnya yang menendang-nendang udara, si bocah berusaha menggapai dasar wadah demi mencari cemilan. Melihat nafsu makan yang luar biasa itu, sang pemburu bertekad untuk berburu lebih keras agar rumah mereka tidak pernah kekurangan makanan. Dia berjalan menembus hutan lebat membawa kapaknya. Merasa sangat siap untuk menghadapi serigala buas manapun, pemuda itu sekarang memegang senjata yang jauh lebih kuat dan bertekad membawa pulang makanan untuk keluarganya. Namun, tiba-tiba atmosfer berubah mencekam saat sang karakter utama merasakan kehadiran asing yang aneh dari balik pepohonan gelap. Rimbun itu, dia berhenti sejenak dan menyadari bahwa udara di sekitarnya mendadak terasa berat dan menyesakan secara misterius. Pada detik itu juga, sang pemburu mulai bertanya-tanya monster mengerikan apa yang akan muncul kali ini untuk menguji kekuatannya. Tiba-tiba, suara langkah kaki bergema di hutan gelap dan sesosok bayangan misterius perlahan mendekat. Kebingungan, pahlawan kita mulai berkeringat dingin memikirkan siapa yang waras berjalan-jalan di tempat terpencil seperti ini. Seketika, seorang kakek berjubah muncul dari balik kegelapan sementara si pria berbadan kekar langsung menggenggam erat kapaknya untuk bersiap. Berjaga-jaga, orang asing itu menunjukkan tatapan tajam dari balik jubah gelapnya.
memperhatikan si pemuda dalam keheningan total. Di saat yang sama, pemuda kita bertanya-tanya, siapa sebenarnya kakek misterius di hadapannya ini. Adegan lalu mundur ke masa lalu, memperlihatkan noda darah yang berceceran di bebatuan hutan. Berdiri di tempat kejadian, sang kakek memperhatikan jejak kaki raksasa itu dan menyimpulkan kalau monster raksasa baru saja lewat. Dia teringat telah mengawasi kabin itu berhari-hari, dan tahu betul kalau penghuni baru di sana bahkan tidak paham cara memegang senjata dengan benar. Si kakek menginjak batu, merasa tidak masuk akal jika seorang pemula bodoh bisa mengalahkan monster. Dia menggelengkan kepala sambil tersenyum tipis karena pemburu berpengalaman pun. Nah, disinilah kalian harus perhatikan baik-baik. Dia langsung menoleh karena merasa ada yang aneh dengan cerita ini. Didorong rasa penasaran, kakek ini memutuskan menyusuri hutan untuk mencari kebenaran dengan matanya sendiri. Kembali ke masa kini, si pengunjung perlahan mendekat sementara sang pemburu tetap bersiap siaga. Sang kakek menatap tajam ke arah lengan terluka milik si pemuda, dan matanya langsung melebar melihat sesuatu yang luar biasa di sana. Dia menyadari bekas taring serigala itu hampir sembuh total, padahal menurutnya, gigitan parah seperti itu harusnya memicu infeksi mematikan hingga korbannya tidak bisa berjalan lagi. Si kakek pun sampai pada kesimpulan gila bahwa pria kekar ini sebenarnya adalah seorang penyihir. Ingat, kalau pengguna sihir sangat langka di dunia ini dan hampir tidak pernah menampakkan diri. Si pemuda tetap berdiri tegak sambil berkeringat dingin. Sementara kakek misterius itu mulai merencanakan sesuatu yang besar dalam diam. Tiba-tiba aura si kakek menyala ungu menyeramkan. Dia tersenyum yakin kalau kesempatan emasnya telah tiba. Dalam benaknya, dendam kesumat yang dia pendam sekian lama akhirnya menemukan jalan keluar hari ini. Sementara itu, sang protagonis memandangi kakek asing itu dari atas ke bawah. Mencoba menebak kegilaan apalagi yang sedang dihadapinya sekarang. Mundur lagi ke masa lalu. Si kakek ingat bahwa meski sekarang dia jompo, dulu dia adalah ksatria yang sangat tangguh. Zaman dahulu, penjaga hutan harus ikut berperang demi mengumpulkan jasa agar bisa diangkat menjadi pengikut para bangsawan. Demi kebebasan, pemuda itu meninggalkan ayahnya dan berkelana dari desa ke desa demi menjadi pemburu hebat. Tidak lama kemudian, dia berhasil mendapatkan posisi sebagai penjaga di sebuah. Namun, satu-satunya masalah di sana adalah kelangkaan kayu bakar karena rakyat jelata dilarang memasuki wilayah hutan milik bangsawan. Alhasil, warga terpaksa harus berjalan. Kalian pasti mikir dia bakal aman. Padahal sang prajurit bikin kesalahan fatal tanpa bertanya kenapa warga cuma berani cari kayu di pinggir hutan saja. Jatuh dan terluka parah, dia ingat dirinya gagal dalam ujian penjaga karena seorang pelindung harus memiliki tubuh yang utuh. Dengan rasa takut yang luar biasa, pemuda itu berkeringat dingin. Menyadari monster mengerikan di depannya berada di luar dugaannya. Sesosok monster hijau raksasa muncul, membuktikan bahwa makhluk-makhluk menjijikan itu telah sepenuhnya menguasai puncak gunung tersebut. Parahnya lagi, monster-monster biadab itu menculik para wanita desa untuk berkembang biak. Saat pundaknya dicengkeram, sang penjaga akhirnya paham kenapa tempat mengerikan itu dijuluki sebagai desa para monster. Sambil gemetar ketakutan, dia mengetahui kenyataan pahit di balik hilangnya gadis-gadis desa secara misterius selama ini. Bertahan hidup dengan mengenaskan, sang pemburu menunggu dengan sabar saat untuk membalas dendam kepada monster yang menghancurkan hidupnya, sembari membenci para warga desa pengecut di sana. Dia menahan harga dirinya dan hidup bersama mereka selama berpuluh-puluh tahun sambil menangis. Karena murka, dia dipandu oleh obsesi gila untuk membasmi seluruh monster jahanam itu suatu hari nanti. Sambil memegang obor, penyintas ini bersumpah tidak akan tenang sebelum membakar habis saran makhluk-makhluk itu hingga menjadi abu. Kembali ke masa kini, si kakek menatap penuh harap pada si pemuda kekar. Sangat yakin kalau orang ini bisa membantunya. Pemburu tua itu terus menatap, kagum dengan ukuran tubuh raksasa dan kekuatan monster yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Di samping semua kelebihan fisik itu, si kakek juga dibuat shock oleh kemampuan pemulihan luar biasa pada lengan pemuda tersebut. Dia pun menyimpulkan bahwa pemuda ini punya potensi penuh untuk menjadi pemburu monster terkuat yang pernah ada
Dalam benaknya, dia tahu betul kalau makhluk-makhluk berbahaya masih bersembunyi di balik pegunungan itu. Sang veteran sangat yakin kalau para monster akan segera menyerang desa lagi begitu mereka kehabisan tawanan wanita untuk diculik. Tapi sebelum tragedi itu terjadi, si kakek bertekad melatih pemuda asing ini menjadi ksatria hebat. Agar rencananya mulus, dia memutuskan merahasiakan keberadaan sarang monster sampai kontrak resmi ditandatangani sambil tersenyum licik. Si master berpikir kekuatan kontrak tertulis akan menghentikan si pemula agar tidak kabur begitu saja sesuka hatinya. Lalu sang kakek mengucapkan beberapa patah kata dalam bahasa asingnya, yang dibalas dengan bungkukan hormat oleh si pemuda. Memperhatikan dengan seksama, si pemburu tua melihat pemuda itu tidak menurunkan kewaspadaannya dan tetap menjaga jarak aman. Pada saat itulah, sang kakek menyatakan bahwa mulai hari ini, dia akan mewariskan seluruh ilmu berburunya kepada murid barunya ini. Veteran itu meyakinkannya kalau dia akan jadi pemburu hebat, meninggalkan karakter utama yang kebingungan setengah mati. Keesokan paginya si pria kekar meregangkan tubuhnya, merasa seolah baru saja memejamkan mata dan matahari sudah terbit tinggi menyinari seisi rumah. Di luar, sang tamu menunggu dengan sabar karena dia pikir lebih baik tidak lancang masuk ke kabin. Keluarga baru tersebut niat baik kakek tua ini adalah agar orang luar tidak terbiasa keluar masuk rumah tempat kedua gadis itu ditinggal sendirian. Terkejut dengan kunjungan sepagi ini, sang kepala keluarga pun mengintip dari balik pintu kayu dan melihat kakek berjubah itu sedang berdiri di halaman. Tapi sang kakek malah melemparkan senyum mencurigakan penuh niat terselubung pada pria penyayang. Keluarga kita melihat KSPRSI menyeramkan itu, si pemuda berkeringat dingin karena mendadak teringat manajer personalia. Saat rapat kerja yang menegangkan, tanpa membuang waktu, sang pemburu langsung memakai ranselnya dan memalingkan muka. Pura-pura tidak menyadari niat terselubung si kakek. Saat itu juga, istrinya memanggil namanya dengan gugup dan wajah memerah sambil membungkus bekal. Suaminya dengan penuh kasih sayang melihat momen manis ini. Si pria kekar ikut memarah membayangkan betapa menggemaskannya sang istri. Kalian pasti tidak sabar melihat kelanjutannya kan? Mari kita tunggu petualangan seru mereka selanjutnya. Kalian dan aku bakal melihat kisah seru ini. Dimulai dari bocah pirang yang tiba-tiba berlari kencang melewati lantai kayu kabin dan langsung berhenti tepat di depan sang pemburu. Gadis kecil itu merentangkan tangan, membuat si pemburu kaget setengah mati. Sambil tersenyum, dia memberikan kotak bekal lucu itu. Sementara ibunya menonton dengan gugup dari belakang sebelum membantu suaminya. Istrinya merapikan ransel suaminya, menyuruhnya makan yang banyak selama perjalanan. Si tokoh utama tersenyum tipis, merasa sangat beruntung punya keluarga yang begitu peduli dan menyayanginya seperti ini. Sebelum pergi, si kecil membisikkan sesuatu dalam bahasanya yang terdengar seperti doa keselamatan. Karena ingin belajar, pahlawan kita menunjuk sang istri dan mencoba meniru kalimat manis itu lagi. Aksinya sukses membuat sang istri kagum. Wanita cantik itu tersenyum lembut sambil mengangguk, membenarkan bahwa pelafalan suaminya sudah benar-benar tepat. Tiba-tiba, tangan mungil anak perempuannya menarik perhatian sang ayah baru. Ingin ikut mengobrol, bocah itu mengulangi kalimat yang sama, memohon agar ayahnya kembali dengan selamat. Tingkah imutnya bikin si pemburu gemas bukan main. Dengan gembira, dia melambaikan tangan dan berjanji akan pulang secepatnya tanpa luka sedikit pun. Ibu dan anak itu terus melambaikan tangan. Mereka melepas kepergian pelindung keluarga kecil itu dengan penuh semangat. Tapi saat berbalik melihat kakek misterius itu, wajahnya langsung cemberut karena dia sebenarnya malas sekali pergi. Meski terpaksa, pahlawan kita cuma bisa mendesah pasrah demi berburu makanan agar bisa bertahan hidup. Mereka pun mulai berjalan menembus hutan rimba yang sangat lebat dan terasa begitu sepi. Dia mulai lelah dan penasaran apa sih yang mau ditunjukkan si kakek tua sampai harus jalan sejauh ini. Tiba-tiba saja, pemandu berpengalaman itu mendadak berhenti di tengah jalan. Si pemula dibuat bingung dengan aksi mendadak itu. Kakek itu lalu mengetukkan kakinya ke tanah, membuat karakter utama kita bertanya-tanya apakah dia harus melihat ke bawah. Pria bertudung misterius itu kembali berjalan menembus hutan lebat, memimpin perjalanan mereka. Di saat itulah,
Sang protagonis menyadari ada hal yang tidak beres. Dia sangat bingung saat membuntuti si kakek tua. Karena jejak kaki yang ditinggalkan pria itu di atas tanah basah memiliki pola yang luar biasa aneh. Nah, perhatikan baik-baik, karena dia langsung sadar ini mungkin teknik bela diri rahasia. Jadi dia memutuskan untuk meniru setiap langkah kaki gurunya. Dia segera memperbaiki postur tubuhnya dan mulai mempraktikkan gerakan misterius itu. Si pemburu tua menoleh ke belakang sambil tersenyum tipis, melihat usaha murid barunya. Mereka terus berjalan di bawah sinar matahari yang menembus celah pepohonan. Di sepanjang jalan, sang guru mengajarkan bahwa setiap gunung memiliki keunikan tersendiri. Dia menjelaskan semuanya sambil menyentuh pohon V, menyuruh muridnya menggambar peta langsung di atas tanah agar paham medan. Tapi sementara itu, situasi di Kabi justru memburuk. Istri pahlawan kita dikepung oleh 3 pria berwajah kejam dari desa. Tanpa peringatan, si bajingan berambut pirang menampar wajahnya dengan keras karena dianggap tidak sopan. Tamparan keras itu membuat tubuhnya yang lemah terhempas ke lantai kayu. Menahan rasa sakit luar biasa, dia mencoba bernapas terengah-engah untuk memulihkan tenaganya. Saat menoleh, jantungnya seolah berhenti melihat putri kecilnya bersembunyi di sudut gelap dengan ketakutan. Ibunya sangat panik, takut sesuatu yang buruk menimpa anaknya. Meski gemetar ketakutan, dia berusaha sekuat tenaga melindungi sang buah hati. Si kecil Dorothy hanya bisa terpaku melihat kekejaman yang sama sekali tidak dia pahami. Sambil menangis sesenggukan, dia menyalahkan dirinya sendiri atas kekacauan ini. Para bajingan itu malah tertawa puas, mengejek wanita malang yang tak berdaya tersebut. Mereka merasa aman, karena sang pemburu gunung tidak paham bahasa mereka. Tapi salah satu dari mereka memperingatkan agar tetap berhati-hati, agar rencana ini tidak gagal. Sebab, bakal berabe kalau ketahuan oleh pemburu tanggul yang jarang ada di wilayah itu. Si Piran lalu mencengkeram tangan wanita itu dan menyarankan membawanya pergi. Mereka ingin menyeretnya ke dalam hutan gelap agar teriakannya tidak terdengar. Sambil menyuruh anak buahnya menjarah barang berharga di dalam kabin kayu tersebut. Dia bahkan mengancam akan membakar seluruh rumah jika wanita itu berani mengadu pada suaminya nanti. Mereka pun pergi membawa jarahan melimpah dengan sangat gembira, meninggalkan Dorothy kecil sendirian dalam kegelapan. Sambil gemetaran, dia sadar hal buruk akan menimpa ibunya yang dibawa pergi oleh orang-orang jahat itu. Kalian pasti ikut sedih melihat si kecil yang menangis terseduh-seduh, sementara di tempat lain, pahlawan kita justru sedang asyik beristirahat di atas batu besar. Sang guru mengamatinya dengan pandangan yang sangat tenang. Dia kemudian merogoh tas kulitnya untuk mengambil sesuatu. Membuat pemuda itu penasaran dengan apa yang dicarinya. Kakek itu mengeluarkan benda kayu kecil, lalu menyuruh muridnya untuk segera beristirahat dan memakan bekal yang sudah dia bawa di dalam ranselnya sejak tadi. Sambil tersenyum lebar, dia membuka bungkusan itu. Teringat kasih sayang putri kecilnya yang menyiapkan makanan ini. Dia merasa menjadi pria paling bahagia di dunia. Aroma daging panggang dan telur ceplok langsung membuat perutnya keroncongan setengah mati. Dia benar-benar mengagumi kelezatan masakan rumah yang sangat wangi ini. Namun tiba-tiba, sang guru memberi isyarat agar dia segera menutup bekalnya demi keselamatan. Hal itu membuatnya sangat bingung dan heran kenapa dia dimarahi. Pria tua itu menjelaskan bahwa bau makanan matang bisa memancing binatang buas dari kejauhan. Mendengar itu, semangat si protagonis langsung kiut seketika. Padahal itu, kesempatan emas menikmati bekal dari keluarganya. Tak lama, mereka sampai di sebuah pondok kayu sederhana yang akan menjadi tempat tinggal barunya. Kakek itu mengeluarkan busur panah dengan bentuk yang sangat aneh. Pahlawan kita heran, karena biasanya senjata berburu yang dia tahu berbentuk melengkung. Melihat busur yang lurus itu, dia bingung bagaimana cara menembak dengannya. Si kakek mengucapkan beberapa patah kata, lalu menyerahkan busur tersebut kepadanya. Sambil berjalan di atas rumput, sang guru bersiap memberi kontor. Sementara si pemula masih ragu, apakah senjata aneh ini benar-benar bisa digunakan. Dia tahu butuh tenaga monster untuk menariknya. Si kakek lalu mengangkat busur, menarik talinya dengan mantap, dan mengarahkan anak panah ke atas. Pemburu tua itu tidak bergeming sedikit pun, seolah waktu berhenti di sekitarnya. Detik berikutnya, anak panah melesat cepat dan menancap keras di batang pohon. Tembakan dahsyat itu membuat serpihan kayu berterbangan.
Terpukau dengan teknik tersebut, si pemuda akhirnya paham cara memakai senjata luar biasa ini. Dengan penuh tekad, dia meniru kuda-kuda sang guru dan bersiap melepas tembakan. Si kakek mendekat untuk membenarkan posisi tangannya agar bidikannya sempurna. Melihat muridnya mampu menahan tarikan tali busur yang begitu berat tanpa gemetar sedikit pun, sang guru benar-benar dibuat terkejut bukan main. Dengan tatapan tajam, dia fokus pada targetnya dan mengabaikan sekitarnya. Dia bertekad mengingat setiap pelajaran demi menjadi seorang pemburu yang hebat. Dan disinilah kita melihat akhir dari tekadnya yang luar biasa demi selalu bisa melindungi istri dan putri kecilnya yang sangat dia sayangi. Kawan, kalian harus ikut denganku melihat kisah kocak ini, di mana si kecil Dorothy menyanyi riang di ranjang tentang pahlawan berambut hitam dan dagingnya yang super lezat. Perutnya kenyang banget sampai rasanya daging itu masih tumbuh di dalam lambungnya yang mungil. Tiba-tiba, si pirang kecil ini sadar kalau ibunya sedang tertawa bahagia sambil sibuk bekerja di sudut gubuk. Dorothy berpikir, ibunya jadi jauh lebih sering tersenyum sejak pemburu hebat itu datang merawat mereka beberapa waktu lalu. Hal itu membuat hati si gadis kecil merasa hangat setiap kali mendengar pelindungnya tertawa. Tapi dasar bocah rakus, dia malah sudah membayangkan kapan perutnya akan kempes lagi biar bisa melahap pesta makan malam yang lezat itu. Sambil menatap langit malam bertabur bintang, dia mulai penasaran sendiri. Dorothy merenungkan siapa sebenarnya sosok pahlawan yang sekarang menjadi bagian dari hidup mereka. Dia tahu betul kalau pria dagar dan wanita cantik itu bukanlah orang tua kandungnya. Membuat hatinya sedikit bimbang. Detik itu juga, rasa takut yang luar biasa muncul di hatinya, karena takut dibuang lagi seperti masa lalunya yang kelam. Dia khawatir si pria besar hanya akan membawa ibunya pergi dan meninggalkannya sendirian. Air mata mulai berlinang di mata kuning bulatnya saat membayangkan dirinya dilupakan oleh keluarga. Baru ini, tiba-tiba saja, sebuah cahaya aneh menarik perhatian si pirang kecil. Langsung membuarkan lamunan sedihnya seketika. Dorothy baru sadar kalau dia sendirian di kasur dan bingung kemana ibunya pergi di tengah malam yang gelap gulita ini. Di saat itulah, memori buruk masa lalu mulai menghantui kepalanya lagi. Suara kejam dari mendiang ayahnya terngiang-ngiang, mengejeknya sebagai anak tidak berguna karena bukan anak laki-laki yang kuat. Ayahnya dulu selalu mengeluh kalau dia hanyalah beban manja yang cuma menghabiskan stok makanan saja. Meskipun gemetar ketakutan mengingat hal itu, Dorothy langsung berlari kencang keliling rumah demi mengamankan amber berisi daging lezat mereka. Dia tidak mau sampai ada orang jahat yang mencuri makanan berharga itu. Setelah memeriksa wadahnya, dia bisa bernapas lega karena makanannya aman. Tapi dia masih terus mencari ibunya. Tiba-tiba saja, terdengar suara teriakan kasar dari arah luar gubuk yang langsung mengejutkan. Bocah itu. Nah kawan, perhatikan baik-baik bagian ini, karena Dorothy langsung membeku ketakutan setelah menyadari ada sesuatu yang sangat tidak beres sedang terjadi di luar sana. Sambil bersembunyi, dia mengintip dari celah dinding kayu dan melihat tiga pria berwajah sangar di halaman. Dorothy langsung mengenali para pengecut yang dulu sering menyiksa mendiang ayahnya dan membuat hidup mereka menderita. Sambil gemetar ketakutan di balik batu, si kecil khawatir sesuatu yang buruk akan menimpa ibunya. Sementara itu, tiga penagih utang kejam mulai mengepung si ibu malang dan menuduhnya secara brutal. Mereka menuduh sang ibu mencuri daging berharga mereka. Padahal wanita itu sudah menangis menjelaskan kalau suaminya lah yang memburunya. Mendengar itu, si pirang besar malah tertawa mengejek dengan sangat menyebalkan. Penjahat lain berteriak bahwa suaminya sudah mati dan menuduhnya sebagai pencuri tidak tahu diri. Meski terus menangis membantah tuduhan itu, para bajingan tersebut tetap nekat menerobos masuk ke dalam rumah. Tanpa belas kasihan, salah satu dari mereka mendorong si ibu hingga terjatuh ke tanah dan menyuruhnya diam. Begitu melangkah masuk, mereka langsung terbelalak melihat sesuatu yang luar biasa terpajang di sana. Selembar kulit serigala raksasa yang terpajang gagah di ruang tamu. Dengan mata yang berbinar penuh keserakahan, sang pemimpin mendekat perlahan dan mengelus bulu itu. Sadar kalau mereka baru saja mendapat harta karun. Kegembiraan pun meledak dan para anak buahnya mulai mengacak-acak seisi rumah. Untungnya si gadis kecil tetap bersembunyi dengan aman di bawah perabotan. Meski jantungnya berdegup kencang
karena ketakutan. Langkah kaki para penjahat terdengar sangat dekat membuat si kecil panik setengah mati. Dalam kondisi putus asa, sang ibu berlari masuk dan langsung menghadang mereka agar tidak menyentuh kulit serigala itu. Sambil menangis histeris, dia memperingatkan para bajingan itu kalau barang berharga ini adalah milik keluarganya. Tapi situasinya menjadi sangat menegangkan sampai si kecil Lizzie tidak tahan lagi dan mulai menangis sesenggukan di pojokan. Dengan air mata yang terus mengalir, anak itu berlari keluar rumah sambil berteriak memanggil nama Joanne untuk meminta bantuan. Secepatnya, tiba-tiba saja, sebuah sihir gelembung menampilkan adegan mengerikan saat para penjahat menyeret paksa ibu dan anak itu ke dalam hutan gelap. Di tempat lain, karakter utama kita sedang berjalan santai menembus hutan malam bersama seorang pria misterius yang tiba-tiba menunjuk ke arah belakang. Tapi pemuda itu hanya membungkuk sopan mengucapkan terima kasih. Kalian juga pasti bisa menebak kelanjutannya kan? Tepat sekali, dia tiba-tiba mendengar jeritan akrab dari kejauhan dan langsung menyadari kalau itu suara si kecil. Dia langsung menoleh ke arah gubuknya dengan perasaan cemas yang luar biasa. Dia tahu betul kalau putri kecilnya tidak akan pernah menangis histeris seperti itu jika tidak ada bahaya besar yang mengancam. Pria besar itu langsung berlari sekuat tenaga menembus hutan demi menyelamatkan keluarganya. Begitu sampai, dia mendapati 3 bajingan sedang menyandera istrinya dan menjarah barang-barang berharga mereka. Amarah yang luar biasa langsung menguasai sang pemburu, yang bersumpah akan menghabisi para kriminal ini. Si penjahat berambut merah mendadak bingung saat mendengar langkah kaki super berat mendekatinya. Dari belakang, tanpa buang waktu, sang suami langsung melayangkan satu pukulan dahsyat tepat ke wajah penculik itu. Dengan segenap kekuatannya, pukulan brutal itu sukses membuat si pengecut tersungkur ke tanah seketika. Karakter utama kita langsung pasang badan untuk melindungi istri tercintanya. Sang istri pun bisa bernapas lega dengan mata berkaca-kaca. Sangat bersyukur karena pelindungnya datang tepat pada waktunya untuk menyelamatkan mereka. Tanpa sepatah kata pun, pria besar itu melangkah penuh amarah ke arah 2 bajingan desa lainnya. Anak buah berambut hitam mulai berkeringat dingin. Ketakutan melihat tatapan matanya yang sangat mengerikan. Karakter utama kita langsung menerjang cepat dan menghantam perut musuh dengan lututnya secara brutal. Penipu itu langsung ambruk ke tanah sambil mengerang kesakitan, bahkan kesulitan bernapas akibat serangan mematikan tersebut. Melihat temannya tumban, kriminal berambut pirang terakhir mencoba memukul pemburu kita secara membabi buta. Namun, pahlawan kita dengan mudah menghindarinya lalu mencengkeram lengan musuh. Arat-arat untuk bersiap membalas dendam. Dengan gerakan lincah, dia mengangkat tubuh penjahat itu ke udara lalu membantingnya dengan sangat keras ke tanah. Benturan keras itu langsung membuat seluruh tulang di tubuh si bajingan terasa remuk. Sang pahlawan langsung mengunci posisinya dan memutuskan tidak akan memberi ampun pada siapapun yang berani mengusik keluarga barunya. Sambil melayangkan tinju keras ke wajahnya, dia berpikir kalau orang kejam memang layak dihukum. Dengan mata yang menyala, pria besar ini bertekad memberi pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Dia pun menjambak kerah baju si pirang dengan penuh amarah agar mereka jerah. Sang istri hanya bisa menyaksikan kejadian brutal itu dengan perasaan campur aduk dan shock berat. Dalam kepanikannya, dia meneriakkan nama suaminya, membuat pria itu menoleh bingung dengan kepalan tangan yang masih diselimuti aura kuat. Di saat perhatiannya teralih, si pengecut mencoba memanfaatkan kesempatan untuk menyerang dari belakang menggunakan senjata tajam. Tapi untungnya, prajurit raksasa kita langsung menyadari bahaya tersebut sebelum terlambat. Dia menangkap tangan penjahat itu dengan sangat mudah, yang malah membuat emosinya semakin meluap-luap. Si bajingan pun mulai gemetar ketakutan setengah mati merasakan kekuatan luar biasa dari monster yang menahannya. Pemuda itu menunjukkan tatapan matanya yang sangat dingin, lalu meramas lengan musuhnya tanpa ampun. Sang istri memohon agar dia berhenti, dan tak lama kemudian sang guru tua juga datang mendekat ke arah mereka. Sang guru meminta muridnya untuk segera mengakhiri kekacauan ini. Pria tua berkerudung itu memegang erat lengan si pria besar, menyuruhnya untuk segera mendinginkan kepala dan mengontrol emosinya. Saat ini juga, sang guru menunjuk ke arah rumah, mengingatkan bahwa keributan ini
membuat anak perempuan mereka ketakutan setengah mati. Wanita muda itu hanya bisa berdiri terpaku dengan jantung berdebar kencang menyaksikan pemandangan mengerikan di halamannya. Di balik jendela, si kecil menangis sesenggukan karena takut orang-orang jahat itu akan melukai keluarga barunya. Begitu mendengar tangisan anaknya, aura mengerikan sang pahlawan langsung lenyap berganti dengan rasa khawatir yang mendalam. Layar pun berganti memperlihatkan gubuk kayu kecil yang sudah tenang kembali dengan asap cerobong yang mengepul santai. Sang istri merenungkan kembali betapa suaminya yang biasanya sangat lembut ternyata bisa menjadi sosok pembunuh yang menakutkan. Tapi kawan, kisah seru ini baru saja dimulai. Jadi pastikan kalian tetap bersamaku untuk melihat petualangan menegangkan mereka selanjutnya. Dengan mudah, kejadian ngeri itu sempat membuatnya berpikir kalau dia juga bakal berakhir babak belur seperti itu. Tapi begitu dia menatap mata lembut pemuda itu, semua rasa takut yang mencekam langsung. Nah, perhatikan bagian ini, rasa takutnya lenyap total karena sang pemburu tak ingin menakuti siapa pun. Dia sadar tatapan tegang suaminya itu murni karena ingin melindunginya. Tapi sekarang, dia memanggil namanya dengan nada sangat sedih, mengira kalau istrinya sendiri merasa takut kepadanya. Regi pun heran, kenapa reaksinya bisa membuat sang suami sekhawatir itu. Padahal dia menganggap dirinya cuma wanita biasa yang tidak berharga. Gadis itu gemetar dan berpikir kalau sikapnya membuat sang suami mengira dia ketakutan. Padahal, tidak ada alasan lagi untuk takut. Akhirnya, sang istri hanya bisa memohon dalam hati agar suaminya tidak memasang wajah sedih dan terluka seperti itu. Dia berpikir akan sangat mudah untuk bilang kalau dia tidak takut. Tapi perbedaan bahasa sialnya malah menjadi penghalang yang sangat besar bagi mereka berdua. Tepat pada, kalian pasti gregetan juga kan melihatnya. Tapi di momen ini, dia mengumpulkan keberanian dan meneriakkan nama pria besar itu dengan lantang. Demi menarik perhatian suaminya, sang pahlawan pun terkejut lalu menatapnya dengan sangat manis, sementara sang istri membalas tatapan itu dengan penuh tekad di wajahnya. Setelah itu, dia menggenggam tangan suaminya dengan sangat erat dan penuh kasih sayang, mencoba menyampaikan semua perasaan tulus yang dirasakannya. Gadis itu bisa merasakan kehangatan dari tangan besar yang kasar tersebut, dan sangat yakin kalau prajurit ini adalah tempat teramannya. Dia tersenyum lega, tahu bahwa di samping sang pelindung kuat ini, takkan ada lagi yang